kita sekalian. Kembali lagi kita bisa berjumpa dalam forum daring ini dan juga dalam komitmen kita yang sangat tinggi dalam menghadapi satu ujian berat dalam peradaban kehidupan manusia, yaitu pandemi COVID-19. Yang saya hormati Rektor Universitas Samratulangi, Profesor Ellen Joan Kumaat. Terima kasih Bu Rektor yang terus memotivasi kami, para dosen, mahasiswa, untuk terus berkarya, termasuk dalam situasi yang amat sulit seperti saat ini. Kepada Bapak Ketua Dewan ya, DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang telah bersedia, Bapak Andre, saya sapa seperti itu saja ya, pada Pak Andre yang telah bersedia untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa terutama yang berada di lokasi masing-masing saat ini terkait dengan bagaimana aspirasi masyarakat harus terlayani dengan situasi yang kita tahu bersama cukup rumit ini. Begitu juga dengan Ketua Relawanti, ini tidak bosan-bosan juga ini Pak Ari ya, bersama kami terus mendorong berbagai kegiatan bahkan pada level tidak hanya lokal, nasional bersama Relawanti Sulawesi Utara. Serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Semoga webinar ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian dan berharap tentu kita bisa cepat keluar dari situasi yang rumit ini. Atas nama KKT Unsrat, tim dosen, DPL pengawas, dan tentunya LPPM Unsrat, saya berharap kita semua bisa mengikuti webinar ini dan sukses buat kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Neroda, untuk ucapan selamat datang. Dan berikutnya, kita akan melihat kembali tata tertib pelaksanaan webinar ini. Silahkan. Pada webinar kali ini, kami mengharapkan semua mic itu di-mute, tapi juga admin akan melaksanakan hal tersebut untuk menjaga ketertiban. Dan bagi yang nanti akan mengajukan pertanyaan, silahkan memasukkannya di kolom chat. Dan sebaiknya kami mengharapkan kolom ini digunakan untuk pertanyaan saja. Kemudian screen sharing akan hanya oleh panitia, dan diharapkan karena untuk menjaga keamanan kode Zoom meeting ini tidak dibagi dengan orang lain. Pada bagian akhir akan dibagikan link survei untuk semua peserta yang juga merupakan daftar hadir, sehingga diharapkan setiap peserta dapat mengisinya sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kita akan lanjutkan kegiatan acara tata tertib ini. Saya persilakan host untuk memutar video RTIK kembali.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, diundang semua dalam sikap hormat. Oke, setelah lagu kebangsaan ini, kita akan mengikuti bersama sambutan-sambutan. Namun perlu diinformasikan kembali bahwa kegiatan webinar di pagi hari ini terlaksana atas kerjasama Kementerian Kominfo, Relawan TIK, Cyber Kreasi, dan Universitas Samratulangi. Untuk itu, sambutan pertama kami mohon dengan kasih dari Relawan Teknologi Informasi Komunikasi Indonesia akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Sekjen RTIK, Dr. Muhammad Said Hasibuan. Kepada Pak Said, disilahkan. Terima kasih Dr. Grace. Selamat siang ya di Manado. Saya rasa sudah selamat siang. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Yang terhormat Ibu Rektor yang hadir, kemudian para pembicara, Bapak Ketua Umum Relawan TIK yang sudah hadir juga pada kesempatan hari ini, adik-adik mahasiswa yang mengikuti acara
hari ini. Ini adalah acara yang ke-25 nasional yang kami laksanakan dalam ajang Ertik Berkreasi kerjasama Kementerian Kominfo, Ertik, dan Unsrat. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih kepada kampus Unsrat sudah bekerja sama dan melaksanakan kegiatan ini. Dan dengan topik hari ini yang sangat menarik, saya lihat juga pembicaranya ada dari DPR, Bapak Andre, kemudian topiknya adalah penyampaian aspirasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat di era new normal. Ini adalah suatu kontribusi besar bagi kita berkolaborasi. Kami dari komunitas, jadi sebenarnya dalam membangun Indonesia ini dengan gotong royong dalam era pandemi yang seperti ini, kita tidak lepas dari ikatan ABG CAEM ya, Academic, Business, Government, dan C-nya itu komunitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, mohon nanti bisa mendengarkan para pembicara-pembicara yang handal di bidangnya ini untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan mungkin ada keterampilan yang bisa dilaksanakan di lapangan pada saat adik-adik melaksanakan tugas dari kampus. Dan masyarakat di sana sangat berharap pada adik-adik untuk memberikan kontribusi nyata dengan keilmuan, dengan pengetahuan, dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen selama di kampus, sehingga kita bisa sedikit mengurangi beban mereka untuk memberikan kontribusi. Apalagi ada isu ekonomi di sini. Kami berharap kita bisa bergandengan bersama-sama membangun Indonesia yang sehat sejahtera. Terima kasih Dr. Grace, saya kembalikan, saya tutup. Selamat berseminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said untuk sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar ini. Kami mengundang Ibu Rektor Universitas Samratulangi yang terkasih Ibu Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumat, MSc.DA. Kepada Ibu Rektor, disilahkan. Terima kasih. Serta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Andre Ango. Yang saya hormati Ketua Umum Relawan Teknologi Informasi Komunikasi Indonesia, Bapak Fajar Eridianto, dan mungkin diwakili oleh Pak Sekjen, Bapak Dr. Muhammad Said Hasibuan yang baru saja memberikan sambutan. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Profesor Charles Kaunang. Yang kami hormati Kepala Pusat KKT Universitas Samratulangi, Dr. Rignolda Jamaludin, sudah on the way guru besar juga ini. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Andre Ango, Pak Fajar, dan Pak Stanley Karo. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh mahasiswa KKT Angkatan 124. Yang saya lihat di sini sudah sangat banyak mengikuti. Di Zoom ini sudah ada sekitar 712, saya tidak tahu kalau di YouTube sudah berapa banyak. Tetapi angkatan 124 ini ada 3.000-an mahasiswa yang ikut. Jadi efektif sekali dengan cara Zoom meeting seperti ini. Bapak Ibu peserta webinar, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama tentunya kita mengucap syukur karena pada pagi hari yang cerah ini, di Manado lagi cerah ceria Pak Said Hasibuan, kita dapat berkumpul melalui webinar ini dan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Webinar kali ini bertujuan pertama mendukung himbauan pemerintah dengan memberikan edukasi mengenai percepatan penanganan pandemi COVID-19. Kedua, memanfaatkan waktu untuk tetap belajar dan produktif
dari rumah atau di masa karantina ini. Ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi digital. Dan keempat, edukasi teknologi untuk pemberdayaan masyarakat di berbagai segmen, berupa pemanfaatan TIK, pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi di bidang teknologi mandiri. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Universitas Samratulangi dan Kementerian Kominfo, serta relawan Teknologi Informasi Komunikasi Indonesia, bersama Cyber Kreasi, mengajak kita semua untuk menyelenggarakan webinar dan kelas online secara intensif sebagai salah satu penyelenggaraan kegiatan diseminasi dan literasi digital bagi masyarakat. Di acara webinar RTIK Berkreasi hari ini menghadirkan judul tentang penyampaian aspirasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat di era new normal dengan pembicara-pembicara yang handal dalam bidang ekonomi dan akan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, ekonomi digital, serta literasi digital di era new normal. Diharapkan mahasiswa peserta KKT 124 yang mengikuti kegiatan ini mendapatkan lebih banyak lagi wawasan tentang peningkatan ekonomi masyarakat di era new normal ini. Kita tahu bersama pelaksanaan KKT 124 sudah pada penghujung kegiatan, dan saya lihat sendiri banyak ide dan inovasi yang sudah dihasilkan melalui kegiatan KKT 124 Unsrat dengan menggunakan teknologi digital. Saya tahu sekali Pak Said Hasibuan karena semua diwajibkan posting di Instagram saya. Jadi saya lihat sendiri dan Instagram Unsrat. Itu luar biasa kreativitas adik-adik mahasiswa. Saya salut buat adik-adik mahasiswa Angkatan 124 ini. Dan sebagai salah satu bentuk dari transformasi digital adalah pembangunan ekosistem digital dan juga sumber daya manusia atau digital talent. Dan saya harapkan acara webinar pada pagi hari ini dapat membuahkan hasil yang berguna buat kita semua, terutama buat bangsa dan negara kita. Akhirnya, selamat mengikuti acara webinar ini. Semoga pengetahuan dan wawasan yang didapatkan akan dibawa dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia dan kehidupan kita, terutama di kampus dan di lingkungan di mana kita berada. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, maka acara webinar RTIK Berkreasi dengan judul penyampaian aspirasi masyarakat dan dalam peningkatan ekonomi masyarakat di era new normal, hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Pakatuan wa pakalawiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Ibu Rektor. Demikianlah kita sudah mengikuti bersama sambutan-sambutan sekaligus juga pembukaan secara resmi kegiatan webinar ini. Dan tidak memperpanjang waktu lagi, kita sudah hadir bersama-sama dengan kita para narasumber, dan saya mengundang untuk kesempatan pertama Ketua Umum Relawan Teknologi Informasi Komunikasi Indonesia, Bapak Fajar Eridianto, untuk membawakan makalah. Dan sebelumnya, sementara dipersiapkan screen share-nya, saya akan membaca CV singkat beliau. Pak Fajar, saya mau membacakan beberapa dari yang kami bisa himpun. Beliau adalah saat ini sejak Juli 2016 menjabat sebagai Ketua Umum Relawan TIK Indonesia. Sebelumnya, beliau adalah Ketua Wilayah Relawan TIK di Jawa Barat sejak tahun 2011 hingga 2016. Beliau juga dikenal sebagai CEO Kiren Telkom
pernah menjabat Manager Payment Ecosystem Go-to-Market Digital Service Solution Telkom Indonesia dari 2013 sampai 2018. Kemudian juga Ketua Rintisan Saka Telematika dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Banyak sekali penghargaan yang sudah diterima oleh Pak Fajar Eridianto, yang paling terakhir sebagai champion WSIS Forum UN ITU dari UN dari PBB. Kemudian juga tahun 2019 dari Kementerian Kominfo atas konsistensinya dalam pendampingan masyarakat dan berbagai lagi penghargaan lainnya. Kita boleh lihat profil dan CV singkat dari Pak Fajar Eridianto. Jadi kita rasa sangat beruntung dan tentunya kita sangat bersyukur karena kembali kita boleh bersama-sama dengan Pak Fajar Eridianto. Silakan untuk presentasinya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Fajar Eridianto untuk presentasi yang pertama. Silakan, Pak. Suaranya belum kedengaran. Oke. Terima kasih, Dr. Grace. Ibu Rektor yang terhormat dan teman-teman semua, menir-menir semua yang hebat-hebat, dan adik-adik yang hari ini menjelang hari-hari terakhir ya untuk KKT kita yang ke-120. Nah, dari awal saya amatin teman-teman dari relawan TIK, Menir Yodi, thank you, udah sangat konsisten untuk menempelkan semangat kerelawanan kepada adik-adik, dan kemudian mudah-mudahan adik-adik kita di KKT bisa menerapkan apa yang menjadi semangat relawan kita, bukan ilmunya tapi semangatnya, semangat untuk bersama, semangat untuk mendampingi masyarakat kita. Saat ini kita punya satu jargon baru yaitu reformasi ekonomi digital Indonesia. Kita harus mempersiapkan masyarakat kita menuju pasca pandemi. Kira-kira seperti itu, Dr. Saya izin lanjut ya. Nah, di tahun 2020, bagaimana kondisi Indonesia? Kita lihat di ekonomi digital Indonesia di tahun 2020, di era kedua dari Pak Presiden kita. Kita sudah capture banyak hal di sini, dan banyak yang sudah tersampaikan juga di webinar-webinar lainnya, bahwa kita lihat nih, dari kondisi masyarakat di masa sebelum pandemi, di mana terdata kita punya UMKM, misalnya nih ya, UMKM yang di segmen mikro itu ada 62 juta. Kemudian yang dikategorikan small, kategorikan medium, kategorikan large, dan ini adalah sudah nyampe ke angka 70 sekian juta, 69 juta untuk mikro dan usaha-usaha lainnya. Nah, kemudian kondisi internet, di mana kita tahu masa sekarang, masa pandemi yang sekarang, internet adalah hal yang nomor satu. Nah, masa sebelum pandemi, kondisi internet, walaupun pemerintah sudah menyatakan bahwa 80-90% Indonesia sudah kita kelilingi dengan internet. Kenyataannya dari teman-teman yang ada di daerah, itu data berkata lain. Data berkata lain. Bahwa masih banyak desa kita yang masih belum terjangkau dengan internet. Masih banyak desa kita yang belum siap dengan akses internet. Itu kondisi lalu. Kemudian kondisi lalu juga sebelum pandemi, kita tahu bahwa ada banyak penyelenggara-penyelenggara jasa transaksi uang digital dengan uang elektroniknya. Ada 4-5 besar yang sudah ada. Dan mereka juga membawa teman-teman UKM kita menjadi merchant mereka. Dan itu jumlahnya nggak banyak. Ternyata hanya sekitar total 1,2 juta. Dari 70 juta, baru 1,2 juta yang sudah didigitalkan. Yang sudah dikenalkan, yang sudah dibawa ke ranah online. Mereka merchant yang tadinya offline sudah di-online, sudah dibawa ke handphone.
sudah dibawa ke handphone sehingga bisa dibeli oleh mereka yang ada di mempunyai handphonenya. Nah, kondisi ini diperkuat lagi dengan ekonomi digital di Indonesia. Bahwa Pulau Jawa pun itu masih ada kondisi daerah yang bisa dinyatakan miskin. Dan di luar itu ada daerah-daerah lain, yaitu hampir semua pulau besar itu. Mohon maaf semuanya action, biar gaya aja. Tetap sehat. Dan kondisi-kondisi ini yang harusnya kami relawan TIK mendampingi masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam bisa memanfaatkan teknologi. Total jumlah pengguna uang elektronik sampai dengan masa sebelum pandemi ada sampai 412 juta. Berlipat dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bulan Maret kemarin, tsunami COVID datang. Memaksa kita untuk memanfaatkan teknologi. Semua dilarang untuk bertemu secara fisik. Tidak ada aktivitas apapun yang boleh dilakukan secara fisik. Semua harus dengan online. Mereka yang jualan tadinya punya warung, harus dengan online. Mereka sekarang harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologi. Mengenalkan barangnya di internet. Kemudian membuat barangnya diketahui orang, berarti harus mengenal digital marketing. Kemudian harus mengenal pembayaran secara online seperti apa. Kemudian pengantaran secara online bagaimana. Siapa yang mendampingi mereka. Siapa yang menjaminkan para UKM ini bisa tetap berdiri di masa pasca pandemi nantinya. Ini tugas kita semua. Tugas adik-adik yang lebih banyak bisa paham tentang teknologi dan lebih punya waktu mudah-mudahan untuk bisa menjadi pendamping mereka. Kemudian, bagaimana teknologi ini nyampe ke desa, di mana desa ini baru ada 30-40% yang ada internetnya. Yang belum gimana? Ayo sama-sama relawan TIK, kita bangun internet di sana secara mandiri kalau perlu. Dana ada. Setiap desa punya dana banyak. Artinya ada hal yang bisa kita lakukan dengan menciptakan teknologi di daerah yang tidak ada teknologi bahkan. Memang banyak cara, misalnya kita rekap mereka, kita laporkan ke Kominfo, lalu lewat bakti akan dibangunkan. Iya, kalau memang programnya ada. Kelamaan nunggu begituan. Kontak provider lokal, ayo kita ngomong model bisnisnya, ajak kepala desa datang, kita ngobrol untuk bisa membangun sebuah akses di sebuah desa, membawa provider lokal dengan memanfaatkan dana desa, seperti apa tahapan yang bisa kita lakukan. Setelah akses internetnya ada di sebuah desa, bagaimana kita bisa memanfaatkan akses itu untuk bisa meningkatkan ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat di desa, menumbuhkan UKM-nya, mengenalkan digitalisasi di UKM, menumbuhkan semangat belajar siswa, walaupun mereka tidak ada handphone, ayo kita siapkan media pembelajaran sehingga para pengajar bisa menyampaikan materi lewat online. Mereka yang harus bekerja. Jangan salah teman-teman, pemerintah kemarin sudah menyatakan ada 6 juta orang yang dirumahkan dan di PHK. Mereka yang tadinya bekerja baik-baik, dengan adanya pandemi mereka di PHK. Artinya apa? Mereka yang awalnya punya semangat untuk mencari uang, mencari rezeki, saat ini tidak ada kerjaan. Sehingga mereka kembali ke rumah dan pasti dia berusaha, dia akan tumbuh sebagai UKM dadakan. Dan ini merupakan, ya boleh dibilang pesaing dari UKM-UKM yang lalu, yang sudah lebih dulu ada, tapi belum mengenal teknologi. Betapa dahsyat persaingan di mereka yang berusaha di rumah. Nah, untuk inilah kita coba, ayo sama-sama kita bergerak untuk bisa membuat satu program bersama. Ayo kita reformasi ekonomi di Indonesia ini untuk bisa memanfaatkan teknologi. Kami ada, relawan TIK ada, teman-teman, ayo kita bergabung. Saya lihat dari KKT yang 2-3 tahun lalu, teman-teman sudah bergabung dengan teman-teman relawan TIK dalam berbagai kegiatan. Luangkan waktu, karena
setiap kali gerakan teman-teman bergabung dengan relawan TIK untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan apa yang teman-teman sumbangkan di situ, sumbangkan pikiran, sumbangkan waktu, dan ini Tuhan tidak diam. Rezeki yang kita dapat, berkah yang kita dapat dari Tuhan, salah satunya adalah menjadi relawan TIK Indonesia. Nah, kita lanjut. Masuk masa pandemi, ada 4 hal besar perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, mereka tidak akan pernah mau keluar rumah lagi. Sebelum lagi pemerintah memang sudah mewajibkan dengan PSBB, mereka akan tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, belanja di rumah, jualan di rumah, silaturahmi di rumah, sayang-sayangan di rumah, semua lewat Vicall. Kemudian, masyarakat juga tidak lagi mengutamakan belanja untuk barang-barang yang sekunder. Masyarakat lebih mengutamakan belanja untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang ketiga, mereka lebih peduli untuk bertransaksi atau membantu atau berjualan antar teman, antar tetangga. Artinya apa? Sifat kita untuk bisa saling membantu jadi lebih tinggi. Nah, di balik itu semua, karena semua aktivitas ada di rumah, berarti kalau saya punya uang, uangnya tidak lagi ada di dompet, uangnya sekarang ada di handphone. Yang jadi masalah adalah, siapa yang bisa saya bayar dengan uang saya yang ada di handphone? Berarti mereka, para pedagang itu, penyelenggara ekonomi itu harus menempatkan barangnya juga di handphone. Nah, yang jadi masalah, yang jadi tantangan kali ini, siapa yang bawa mereka ke handphone? Siapa yang mengenalkan handphone untuk mereka? Siapa yang mengenalkan market store untuk mereka? Siapa yang mengenalkan transaksi digital untuk mereka? Siapa yang mengenalkan toko online untuk mereka? Ayo, sama-sama kita duduk, sama-sama kita bergerak dengan relawan TIK, adik-adik di daerah, mumpung ini kita melakukan KKT online, berarti teman-teman ada di kampung halaman, ayo. Di kampung halaman, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ingat, bendera yang kalian bawa adalah bendera Unsrat. Bendera KKT 120. Bahwa KKT 120 yang kemarin ada di sini, itu meninggalkan jejak positif. Yaitu, kami jadi mengenal digital. Kata masyarakat di sekeliling. Yang tadinya mereka kenal, adik-adik semua dikenal sama masyarakat dari mulai bayi. Dan sekarang udah besar, dan sekarang menjadi mahasiswa di kampus terbesar di Sulut. Wah, ternyata memang menjadi mahasiswa Sulut di Unsrat itu hebat. Karena apa? Itu kemarin anaknya Pak Yoli yang pulang ke sini, kuliah di rumah, itu dia di sini sambil dia kuliah, dia memperkenalkan kita dengan digital. Dia melakukan literasi digital. Dia menyelenggarakan seminar kecil, dia memberikan edukasi, dia mengenalkan teknologi, dia mengenalkan transaksi yang digital, dia mengenalkan kris, dia mengenalkan banyak platform, contoh seperti itu. Ada banyak hal, waktunya ya? Waktunya masih 5 Siap. menit. Oke, terima kasih Mbak Gus. Nah, jadi perubahan-perubahan ini teman-teman yang membuat kita harus bersiap menjadi pendamping masyarakat. Hayu, di lingkungan kita kenalkan teknologi pada mereka. Terutama kalau di segmen kami yang ngomong transaksi digital, berarti kita memperkenalkan platform pembayaran digital kepada masyarakat. Ya, bahwa sekarang masyarakat itu sudah menyatakan diri saya nyerah. Hanya 13% pelaku UKM yang bilang saya siap, yang lain saya nyerah. Berarti di lingkungan teman-teman juga, di lingkungan adik-adik juga, pasti mereka menyerah. Ayo kita lakukan reformasi bersama, kita buat UKM digital.
bahwa saat ini tidak ada alasan untuk tidak tetap berniaga. Walaupun protokol pemerintah sudah ditetapkan bahwa banyak yang harus kita cermati dalam setiap penyelenggaraan kita beraktivitas berniaga, yaitu satu, misalnya ya, protokolnya jaga jarak. Buat strategi untuk bisa pelanggan kita tetap datang ke tempat kita, tapi dengan aturan-aturan jaga jarak. Kemudian wajibkan mereka pakai masker. Penjualnya juga harus pakai masker, harus pakai sarung tangan. Kemudian pembayarannya harus dengan pembayaran online, menggunakan kris dari Bank Indonesia. Nah, untuk bisa mendapatkan kris, teman-teman silahkan download di Google Play dengan keren, dengan tulisan keren ya. Teman-teman bisa searching di sini keren, kemudian di Google Play akan ada. Nah, di situ akan ada 3 produk besar, yaitu keren yang stiker, keren yang mobile, dan keren yang API. Nah, lebih gampang lagi, teman-teman bisa langsung WhatsApp ke nomor ini, ke Denny Permana, untuk mengirimkan daftar data yang ada di layar. Nama merchant, nama penanggung jawab, nomor handphone, nomor foto KTP, foto KK, rekening penampung, kemudian itu dikirim ke WhatsApp. Dalam waktu beberapa menit kemudian, teman-teman akan dikirim balik QR yang dapat langsung dipasang di toko atau di tetangga kita atau di usaha apapun. Bahkan bisa dipasang di sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Saya pikir itu aja. Selanjutnya nanti materi akan saya bisa share di chat. Terima kasih, Dr. Grace. Terima kasih, Pak Fajar, untuk presentasinya yang sangat informatif, kreatif bagi kita semua, dan tentunya sangat bermanfaat. Untuk pertanyaan kita akan layani setelah semua presenter membawakan presentasinya. Terima kasih sekali lagi, Pak. Selanjutnya, para peserta webinar yang saya kasihi, kita akan mengikuti presentasi dari narasumber berikutnya, Bapak Andre Angong. Beliau sudah bersama-sama dengan kita. Selamat datang, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulut, bersama dengan warga Unsrat dan seluruh narasumber yang ada. Untuk presentasi, selamat pagi, selamat bergabung. Ya. Kami tentu sangat menghargai kesediaan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak, dan kami tentu bersyukur karena sudah bersama-sama dengan kita untuk membagi ilmu, membagi informasi, dan segala hal yang berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Pak Andre. Beliau ini adalah orang Manado asli, karena memang lahir di Manado. Boleh disebutkan ya Pak, supaya semua tahu tanggal lahirnya. Tanggal 23 Mei tahun 1971. Di umurnya yang relatif masih muda, tapi sudah sangat kaya pengalaman. Beliau sudah diangkat menjadi Ketua DPRD Sulawesi Utara sejak 16 Februari 2016. Sebelumnya kita sudah tahu bersama beliau sudah menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara sejak pemilu tahun 2009, kemudian juga pemilu 2014, dan juga pemilu tahun yang lalu. Banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan, baik sebagai politikus, baik sebagai profesional, dan juga sebagai ketua dewan yang terhormat. Salah satunya adalah penerima bintang kehormatan dari Legiun Veteran Republik Indonesia tahun 2018. Kemudian mungkin ada panjang sekali yang kita boleh ketahui tentang Pak Andre, tapi salah satunya mungkin kita boleh lihat bahwa kiprah Pak Andre sebagai Ketua Dewan bersama Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, juga sudah banyak berpartisipasi di international level, salah satunya berkaitan dengan konsep mobilitas masa depan dalam menemukan solusi cerdas model pasukan energi baru di Austrian World Summit, dan terutama sekarang yang sangat berkaitan erat dengan pandemi coronavirus di Sulawesi Utara. Banyak sekali hal-hal yang sudah torehkan, terutama berkaitan dengan himbauan dan juga tentu dalam bentuk kebijakan yang meminta masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, mengurangi kontak dengan orang lain,
dan juga mencegah penyebaran dari coronavirus ini. Mungkin sebelum saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua Dewan, ada satu hal yang mungkin boleh menjadi manfaat bagi kita semua yang sudah boleh kita baca sebenarnya, karena akan banyak lagi ilmu yang kita akan dapatkan. Salah satunya ini karena memang banyak sekali ditulis ini, berkaitan dengan apa yang Pak Andre sebutkan mengenai kekuasaan. Bahwa beliau mengatakan bahwa kekuasaan ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, untuk dibagi-bagi dan dinikmati seperti cookies. Kedua, sebagai tanggung jawab untuk bekerja bagi kehidupan masyarakat. Dan menurut Pak Andre, saya melihat kekuasaan itu dari sisi yang kedua. Dengan CV yang demikian lengkap dan komprehensif, saya rasa kita sangat bersyukur kalau Pak Ketua Dewan, Pak Andre, boleh bersama-sama dengan kita. Dan saya persilahkan kepada Pak Andre untuk menyampaikan presentasinya untuk kita semua. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Dr. Grace. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Rektor, kalau masih ada di sini. Yang saya hormati, masih ada toh? Yang saya hormati Pak Yauli, Pak Fajar, narasumber lainnya, dan adik-adik sekalian yang hadir pada webinar ini. Pertama-tama, saya sebagai Ketua DPRD diajak oleh Pak Yauli dan Ibu Rektor untuk menjadi narasumber di webinar ini. Tentu saya menyampaikan terima kasih bisa memberikan saya kesempatan untuk men-share, ya, memberikan masukan pengalaman saya kepada adik-adik sekalian. Sebagai Ketua DPRD, adik-adik sekalian, fungsi pemerintahan itu adalah mensejahterakan masyarakatnya. Lembaga politik itu untuk mencari kekuasaan itu. Kekuasaan dalam arti yang positif tentunya. Jangan dipikir dalam arti yang negatif. Karena harus ada sarananya. Kalau mencari kekuasaan itu sembarangan, terjadilah perang saudara, kekacauan, dan lain-lain hal sebagainya itu. Jadi mencari kekuasaan itu harus ada wadahnya. Wadahnya di partai-partai politik, dan kekuasaan itu harus kita ambil untuk dikembalikan kepada masyarakat. Termasuk adik-adik sekalian, termasuk saya juga yang adalah masyarakat. Cuman kebetulan saja saya sekarang ada di pelaksana pemerintahan. Tapi saya juga adalah masyarakat. Dan nanti juga saya akan kembali jadi masyarakat juga. Kan jabatan itu cuma sementara. Jadi tujuan dari pemerintahan itu pasti untuk mensejahterakan masyarakatnya, mengatur bangsanya, mengatur daerahnya, agar supaya tertib, semua bisa hidup dengan baik, hidup dengan nyaman, dan tentunya sejahtera. Nah, apa itu kesejahteraan? Kesejahteraan itu adalah pendapatan kita baik, biaya kita minim. Nah, bagaimana pendapatan kita bisa baik? Pendapatan kita bisa baik kalau ekonomi tumbuh, ekonomi bagus. Bagaimana ekonomi itu bagus? Peningkatan ekonomi yang berhubungan dengan topik kita pada hari ini. Nah, perputaran ekonomi itu harus baik. Nah, bagaimana caranya? Perputaran ekonomi itu tumbuh, ada 3 faktor. Pertama, adanya investasi. Kedua, adanya kita bilang ekspor. Nah, ekspor itu tidak cuma bentuk barang, ya. Jasa juga ekspor, termasuk pariwisata. Jadi uang dari luar datang ke daerah kita, berputar di daerah kita. Nah, dengan begitu, ekonomi daerah kita tumbuh. Lalu harus ada konsumsi. Konsumsi itu menyebarkan investasi dan ekspor yang masuk tersebut. Agar supaya
semua masyarakat terbagi, bisa merasakannya. Kalau ekonomi kita tumbuh, masyarakat akan gampang cari kerjaan atau akan gampang untuk berusaha. Jadi kayak kita lihat, kalau kita ya mungkin sekarang kan gampang, tanpa pergi pun kita bisa lihat keadaan di tempat-tempat lain. Kalau kayak kita ke Singapura gitu ya, kita lihat setiap mungkin 50 meter ada kayak minimarket. Nah, tapi mereka semuanya baik karena ada daya beli. Nah, daya beli itu datang dari pertumbuhan ekonomi itu. Jadi tujuan pemerintah tadi itu pendapatan masyarakat meningkat, ekonomi harus meningkat juga. Kalau ekonomi nggak meningkat, susah kita. Nah, seperti sekarang ini, ekonomi memang menurun karena konsumsi tidak bergerak. Konsumsi tidak bergerak, investasi banyak terhambat, pariwisata tidak jalan, ekspor juga menurun karena konsumsi di tempat lain itu, di negara lain menurun dengan adanya pandemi ini. Jadi ini memang tough times ya, saat-saat yang sulit. Tapi jangan berkecil hati, karena peluang-peluang itu selalu muncul di saat-saat yang sulit. Nah, jadi tujuan pemerintah itu meningkatkan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan pemerintah itu bekerja, kayak kita di DPRD, bekerja berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Jadi, tentu aspirasi-aspirasi ini kita harus tampung dan harus kita olah. Karena kan aspirasi macam-macam. Ada aspirasi untuk daerah, aspirasi untuk banyak orang, ada aspirasi untuk cuman golongan tertentu, ada aspirasi untuk pribadi. Nah, jadi itu tentu kalau kayak kami di lembaga DPRD harus kami olah aspirasi-aspirasi tersebut dengan tujuan untuk kebaikan bersama tentunya, bukan cuma untuk 1-2 golongan, kelompok atau pribadi. Jadi di saat COVID begini, penyampaian aspirasi, tapi dengan teknologi sekarang ini, sebenarnya penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara digital. Nggak perlu demo-demo ke kantor DPRD. Bisa dilakukan secara digital, karena saya yakin di medsos, kalau kayak saya akses di medsos juga nggak susah. Saya yakin teman-teman saya juga banyak yang bermedsos, teman-teman yang di DPRD ya, para anggota DPRD, dan adik-adik sekalian, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara digital. Dan itu sangat penting mendapatkan masukan. Karena kalau tuh orang nak mendapatkan masukan yang baik, kebijakan bisa salah. Nyandak juga salah, tapi bisa aja tidak tepat. Nah, jadi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangat penting bagi kelancaran tugas dari anggota DPRD. Kami di DPRD ada namanya masa reses, setahun 3 kali. Tapi kan kita berinteraksi dengan masyarakat bisa setiap hari, setiap saat. Apalagi dengan ada teknologi seperti saat ini, bisa 24 jam lagi berinteraksi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi. Karena itu tadi tujuan pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Termasuk yang Pak Fajar sampaikan tadi, internet di desa-desa dan sebagainya, itu bisa disampaikan sebagai bentuk aspirasi. Kami bisa programkan pasti di APBD, bagian dari program pemerintah untuk mengadakan hal-hal tersebut. Nah, jadi saya rasa masyarakat semua harus berkontribusi, memberikan masukan-masukan agar supaya bisa bekerja dengan baik. Karena ada istilah garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk salah, biar Albert Einstein yang berpikir, biar mau pakai komputer,
hasilnya pasti akan salah. Jadi yang paling penting, input itu harus benar. Data itu harus benar. Data itu harus akurat. Supaya hasil yang dicapai dari pengolahan data tersebut itu bisa maksimal, bisa tepat sasaran dengan baik. Nah, di era COVID ini, saya rasa mempercepat proses, kayak Pak Fajar sampaikan tadi, digitalisasi itu. Karena sekarang memang era digital. Dunia sebenarnya jadi kecil. Dan saya berharap kayak adik-adik sekalian harus kreatif, berimprovisasi. Saya berharap itu tadi bisa meningkatkan ekonomi di daerah ini. Bagaimana kita berpikir kreatif, kita pakai teknologi yang ada saat ini. Tentu bagian pemerintah memastikan bahwa infrastruktur kayak jaringan telekomunikasi semua ini berjalan dengan baik, supaya tidak lalot-lalot ini connection. Dan tugas dari adik-adik sekalian, bagaimana berpikir kreatif, mencari ide-ide, karena sekarang kita bisa jualan, maksudnya ya kayak aplikasi dan sebagainya, kita bisa jualan sampai di seluruh dunia dengan teknologi yang ada saat ini. Saya kemarin pas ikut, karena saya akan jadi calon kepala daerah, ikut sekolah partai yang untuk calon kepala daerah. Di situ ada pemaparan dari Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Jadi di Surabaya itu industri-industri kreatif ini didorong terus. Ada kayak aplikasi yang dibuat, yang mereka fasilitasi oleh Pemkot Surabaya untuk jual beli daging sapi membersih. Dan terakhir tahun lalu itu omsetnya udah 800 miliar yang bertransaksi lewat situ. Jadi itu saya berharap juga adik-adik sekalian terinspirasi dengan hal-hal begini. Karena di mana ada kayak tantangan seperti ini, harus ada kreativitas yang keluar supaya kita semua menjadi lebih baik. Jadi pandemi ini kita harus lihat dari sisi peluang untuk berbuat lebih baik. Dan untuk adik-adik sekalian, pengalaman saya sharing pengalaman. Nanti selesai belajar, dapat ijazah, mungkin bisa berusaha, bisa juga cari pekerjaan. Saya mau sampaikan, waktu kita bekerja, itu juga kita belajar. Jangan sampai selesai kuliah, tutup buku. Jadi waktu kita bekerja, nanti juga kita belajar. Kalau kita punya keahlian, itu pendapatan datang sendiri. Kalau kita punya keahlian. Jangan kita menjadi biasa-biasa saja. Pilihlah hal yang kalian sukai, dan jadi ahlilah di hal tersebut. Kalau kalian jadi ahli di situ, dan harus punya passion. Harus punya, harus punya perasaan yang menyukai dengan sungguh-sungguh dari kegiatan hal yang kalian kerjakan tersebut. Nah, dengan begitu, itu pendapatan akan mengikuti. Saya perhatikan kalau cuman kerja dengan fokus pendapatan saja, itu ilmu tidak akan berkembang dan nanti sampai tua bawa gitu juga. Nah, jadi ini sharing pengalaman, nasihat boleh dibilang dari saya, dan saya rasa itu penyampaian dari saya. Nanti saya ada acara lagi, saya akan tinggalkan nomor WA saya di chat di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp sama saya. WhatsApp teks ya, bukan WhatsApp call. Demikian Dr. Grace, terima kasih. Terima kasih banyak untuk presentasi pemaparan yang tentunya sangat inspiratif.
bagi kita semua, tapi terutama untuk mahasiswa di tengah-tengah pandemi ini. Pak Andre menegaskan mengenai pandemi itu berarti peluang. Jadi bukan pandemi, bukan berarti hambatan atau rintangan, tapi peluang untuk kita semua. Dan tentunya juga berkaitan dengan passion, bagaimana kita boleh mencintai sesuatu, pekerjaan, atau sesuatu yang kita inginkan sehingga kita boleh lebih berhasil. Terima kasih banyak Pak Andre, dan kami menunggu tentu nomor teleponnya. Bagi yang akan mengajukan pertanyaan, kita akan menggunakan nomor ini tentunya untuk pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatan juga untuk bisa chatting langsung dengan Pak Ketua Dewan, karena tidak mudah untuk dapat nomor WA, sekarang boleh dapat. Jadi hampir 1.000 peserta di ruang Zoom ini boleh mendapatkan nomornya, dan juga beberapa yang lain ada di YouTube. Untuk itu, atas nama panitia KKT 124, Unsrat, dan semua yang menyelenggarakan acara ini, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Andre Ango atas kesempatan, ilmu, informasi, pengalaman, dan juga tentunya terlebih motivasi untuk kita semua yang kita boleh nikmati dan rasakan di pagi hari ini. Kami tentu berharap, berdoa, dan tentu berusaha sekemampuan apapun yang kami punyai dan yang hadir di tempat ini, agar juga kami berdoa agar Anda tetap sukses, tetap sehat dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Dewan, sebagai wakil kami semua ini Pak, di Dewan Sulut, dan kami tentu juga berdoa untuk rencana Bapak ke depan. Kalau Tuhan berkenan, kekuasaan bisa digunakan secara positif dan bisa dimanfaatkan untuk banyak orang, terutama kami yang ada di Kota Manado. Sekali lagi terima kasih. Sukses untuk Pak Andre, dan bagi kita semua, kita akan melanjutkan webinar ini. Kita akan mendengarkan nomor WA sudah ya? Terima kasih Pak Andre. Nomor WA sudah, oke. Nomor WA sudah ada di ruang chat. Iya. Saya boleh bacakan 0811-430-036. Terima kasih Pak Andre. Ya, makasih. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengikuti materi dari narasumber kita selanjutnya, yang kami sapa dengan hormat Pak Stanley Caro. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, dan dari sekian banyak prestasi yang sudah ditorehkan, saya akan mungkin membaca sedikit saja ya, Ner. Dari riset dan publikasi sudah banyak yang dipublikasikan, ada beberapa paper, banyak paper, baik yang di terindeks Scopus maupun internasional, ada beberapa paper di jurnal nasional terakreditasi Sinta dan di Google Scholar juga. Bagi kami dosen dan juga tentu mahasiswa yang di dunia akademis, prestasi yang luar biasa. Beliau saat ini adalah koordinator laboratorium TIK dan Keamanan Cyber Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado, dan juga Ketua KDK TIK dan Keamanan Cyber. Banyak proyek yang sudah diselesaikan oleh Mner Stanley, salah satunya adalah mengembangkan sistem informasi manajemen di kecamatan dan juga pengelolaan keuangan Kemenristek BRIN dari tahun 2019 hingga saat ini. Saya rasa cukup untuk CV yang singkat, karena memang sangat panjang. Sekarang berikan kesempatan kepada Mner Stanley. Silakan Mner untuk membawakan presentasi dalam webinar ini. Ya, oke. Terima kasih Enci Dr. Grace. Ya, saya karena dari sisi akademi saya memberikan banyak hasil publikasi riset ya yang sudah kita lakukan ya, terkait dengan. Maaf, mungkin suaranya belum terlalu terdengar. Tes 1 2. Ini sudah bisa kedengaran suara saya? Tes 1 2. Gimana, Ci? Sudah bisa terdengar suara saya? Bisa mendengar, karena dari saya belum bisa. Oke, sudah bisa. Sudah bisa.
Oke, terima kasih. Jadi yang pertama tentu saja di masa pandemi ini kita mencatat bahwa ada peningkatan yang cukup ya terjadi dalam hal pemanfaatan internet di Indonesia. Ya, meskipun demikian, masuk awal Mei 2020 penggunaan internet dunia itu kembali normal ya. Hanya naik sekitar 30 sampai 50% saja. Dan platform yang banyak digunakan itu adalah game online, video conference seperti ini, dan e-commerce. Ya. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa di masa pandemi itu banyak orang, ya, termasuk orang Indonesia yang menggunakan media sosial, gitu ya. Terjadi peningkatan 80% untuk pengguna media sosial dan 61% pengguna sosial itu mengecek beberapa kali, gitu ya, akun media sosialnya itu. Nah, beberapa platform akun media sosial yang aktif digunakan, ya, terutama di masa pandemi ini adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook, seperti itu. Nah, untuk karakter dari generasi yang menggunakan media sosial itu kita tahu bersama untuk kelompok umur generasi milenial ya dan generasi Z itu mereka yang sekarang ada pada kategori mahasiswa. Mereka itu profilnya banyak menonton online video, online TV, broadcast TV, dan musik streaming termasuk video games. Ya. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, gitu, yang dimaksud dengan partisipasi, saya menyorotinya dari e-partisipasi atau partisipasi digital. Kita tahu bersama ya, teknologi web 2.0 ya, sekarang itu memungkinkan kita untuk melakukan e-partisipasi seperti yang sudah dibilang oleh Bapak Ketua Dewan tadi, Pak Andre Ango, yang menyoroti tentang partisipasi masyarakat, khususnya di menggunakan perangkat-perangkat digital. Itu semua mulai dimungkinkan dan masuk di era sekarang ini, kita masuk di era generasi internet 2.5, partisipasi digital masyarakat itu dilakukan melalui platform perangkat handphone atau mobile internet. Nah, yang dimaksud dengan e-partisipasi itu adalah bicara soal masyarakat mendapatkan informasi, masyarakat mendapatkan konsultasi, dan masyarakat dapat mengambil keputusan dari informasi dan konsultasi yang didapatkan. Ya. Mari kita lihat indeks ya e-partisipasi. Ya, jadi lembaga PBB itu menghitung ya e-partisipasi indeks untuk Indonesia dan sekitar 138 negara gitu, di mana Indonesia termasuk salah satu yang dinilai bahwa di tahun 2020 itu indeks prestasi Indonesia itu masih di bawah, sudah di atas rata-rata dunia ya. Jadi pada titik 0,75 gitu ya. Jadi sebenarnya sudah cukup baik gitu kan. Sedangkan untuk e-government index, partisipasi masyarakat dalam memberikan usul kepada pemerintahan itu juga sudah melewati rata-rata nasional seperti itu. Namun demikian gitu ya, perlu kalau kita bandingkan ya partisipasi digital masyarakat Indonesia dengan negara-negara yang lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand ya, maka kondisi partisipasi digital masyarakat Indonesia itu masih cukup rendah ya, masih termasuk yang paling rendah gitu ya. Karena hanya berada di untuk tahun 2020 ini hanya berada di titik peringkat ke-57 dari 183 negara itu. Ya. Jadi ada 3 hal yang dinilai dalam partisipasi digital masyarakat. Yang pertama soal skor sumber daya manusia. Nah, skor sumber daya manusia itu dinilai oleh PBB sudah cukup baik ya. Sudah 3/4 dari 1. Berarti sudah di atas rata-rata menengah. Namun skor layanan aplikasi partisipasi dan skor dukungan infrastruktur atau akses itu masih rendah. Maksudnya begini ya, jadi masyarakat Indonesia itu dinilai sudah bisa berpartisipasi secara digital. Ya. Nah, yang masih rendah itu adalah layanan aplikasi partisipasi. Misalnya masyarakat Indonesia itu cenderung berpartisipasi dalam memberikan usul kepada pemerintah itu lewat
platform media sosial, bukan lewat platform yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Ya, seperti misalnya Bung Fajar menerangkan tadi tentang Kiren gitu ya. Kiren itu salah satu produk digital yang dibuat oleh orang Indonesia gitu. Nah, masih kurang digunakan gitu ya. Atau misalnya di Pemkot Manado ada beberapa aplikasi ya untuk melapor ya, untuk memberitahu kepada Pemkot Manado, website Manado juga kurang diakses ya. Itu menunjukkan bahwa layanan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara digital itu masih rendah gitu ya. Kemudian masalah skor dukungan infrastruktur atau akses. Ya, kita ketahui bersama meskipun Palaparing itu sudah selesai secara nasional, tapi untuk last mile pada titik-titik tertentu itu masih susah untuk kita mendapatkan akses yang sesuai ya, atau akses yang optimal, alias kadang-kadang masih lalot gitu ya. Jika ada kondisi tertentu seperti hujan deras, petir dan sebagainya, itu ya kita mengalami kondisi yang masih lalot. Ini kenyataan kita sebenarnya ya. Jadi kunci dari e-partisipasi itu atau partisipasi digital itu adalah sebenarnya adalah engagement ya. Adalah engagement atau keterlibatan. Bagaimana masyarakat bisa terlibat memberikan usul ya, memberikan masukan misalnya kepada pemerintah dengan menggunakan platform digital ya. Nah, kita lihat ada 3 platform digital yang digunakan banyak oleh masyarakat Manado dan Sulawesi Utara dan secara nasional ya. Contoh misalnya platform Instagram gitu ya. Nah, Instagram itu tingkat partisipasi atau engagement-nya itu diukur dari berapa banyaknya likes, berapa banyaknya komentar, dan berapa banyak akun yang menyimpan postingan kita gitu. Seperti misalnya akun Andre Angau itu memposting berita ya, memposting itu berapa yang di likes, berapa yang memberikan komen, dan berapa yang menyimpan postingan tersebut. Ya, sedangkan untuk Facebook dia ada banyak ya engagement seperti likes, komen, sharing, bagi, mengklik foto, video atau link yang dibagikan gitu. Sehingga mengukur engagement di Facebook itu biasanya lebih banyak faktornya dibandingkan dengan Instagram. Nah, yang terakhir di Twitter gitu ya. Karena 3 platform ini, Instagram itu dia tidak banyak berarti apabila kita membuat akun kita menjadi private. Sedang begitu juga dengan Facebook. Kalau akun dan postingan kita menjadi private, maka tentu saja dinilai tidak ada engagement. Tetapi kalau kita membuat akun kita itu menjadi open, ya, Facebook dan Instagram, baru engagement itu bisa dihitung. Ya. Sedangkan di Twitter ya memang platformnya sudah open, ya, akunnya juga sudah open, dinilai dari banyaknya retweet, favorit, replays, follows, ya, dengan tambahan-tambahan seperti hashtag. Ya. Jadi sebenarnya engagement itu bisa diukur, ya. Engagement atau e-partisipasi masyarakat di dalam platform media digital itu bisa diukur dan kita bisa ketahui dalam kurun waktu tertentu. Ya, mari kita lihat contoh. Misalnya salah satu engagement ya yang diposting oleh Kampus Samrat tentang kegiatan KKT gitu ya, pemasangan spanduk atau baliho di beberapa gerbang Unsrat. Itu kalau Anda lihat dengan hashtag yang sederhana, yang jumlahnya tidak banyak, itu bisa di-likes oleh 2.200 followers. Ini tentu tingkat engagement-nya tinggi. Atau misalnya kita lihat di gambar yang sebelah, konten video ya dari mahasiswa KKT tentang sederhana cara mencuci tangan yang diajarkan kepada anak-anak SD. Itu engagement-nya sangat tinggi karena sampai 6.547 view gitu ya. Seperti itu. Dan untuk IGTV misalnya, ya, Instagram TV yang tentang Unsrat, ya, sebuah video yang diposting oleh akun kokloting.id, itu view-nya hampir sampai 7.000 gitu ya. Sehingga jika kita melihat top scoring ya di dalam top post di Unsrat itu, ada bahkan yang sampai 13.000 engagement yang diposting oleh akun Kota Manado. Nah, ini contoh bagaimana masyarakat Indonesia itu menggunakan platform-platform media sosial untuk melakukan engagement atau e-partisipasi. Nah, di masa pandemi semakin tinggi ini tingkat e-partisipasi atau engagement masyarakat karena ya platform banyak yang berkurang ya. Pak Andre Anggo bilang tadi ekonomi berkurang ya, tapi yang meningkat itu hanyalah penggunaan internet. Sehingga engagement itu bisa meningkat di masa pandemi dan kita sudah buktikan dengan berbagai hitungan-hitungan kita maka engagement meningkat sangat tinggi di masa pandemi ini. Jadi saya kira itu aja Dr. Grace yang bisa saya sampaikan terkait dengan partisipasi digital
masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Mr. Stanley untuk ilmu, informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, banyak hal, apalagi untuk orang yang non teknologi informasi seperti saya, dan juga mahasiswa lain yang mungkin dari background bukan teknologi informasi. Banyak sekali tentu hal yang bermanfaat yang kita boleh terima dari presentasi tadi. Terima kasih, Mner. Selanjutnya kita akan masuk dalam ruang diskusi, dan ruang diskusi ini diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita yang masih ada di ruang Zoom, yaitu Pak Fajar Eridianto dan Mner Stanley Karo. Sementara pertanyaan untuk Bapak Andre Ang itu sudah diberikan kesempatan untuk ditanyakan langsung lewat nomor WA yang telah diberikan oleh beliau. Silahkan untuk pertanyaan yang ada di ruang chat ini, saya lihat belum ada yang spesifik, yang khusus untuk Pak Fajar Eridianto dan juga Mner Stanley. Mungkin yang dari Pak Luhutan Salomo berkaitan dengan anggaran tersebut, itu ditujukan kepada Pak Ketua Dewan ya. Jadi nanti mudah-mudahan boleh di-copy dan dikirimkan di nomor yang telah diberikan tadi. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan raise hand dan nanti host akan memberikan kesempatan untuk unmute. Silahkan untuk diskusi kita berkaitan dengan topik webinar penyampaian aspirasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat di era new normal ini. Silahkan. Pak Fajar Eridianto masih bersama dengan kita, demikian juga dengan Mner Stanley. Sambil menunggu, mungkin Dr. Ya. Grace, ini seru-seruan aja dari seru-seruan akhir bulan. Seru-seruan akhir bulan. Nah, teman-teman adik-adik yang ada di, sekarang masih ada di daerah masing-masing ya berarti ya? Semuanya di daerah masing-masing, Pak, karena mereka juga kuliah online. Sip. Nah, ini sambil kita coba ikut nih teman-teman biar ikut pada gerakan kami di Relawan TIK untuk reformasi ekonomi digital. Nah, kita main-mainan ya. Aku izin sebentar ya, share ya. Teman-teman lihat ini. Nah, ayo teman-teman lakukan registrasi, download, registrasi, dan login dengan aplikasi pembayaran berbasis QR. Silakan disebar. Nah, saya tunggu sampai jam 12 siang. Dari mulai jam 10 sampai jam 12 siang yang masuk akan kami data dan kita undi. Kami ada sedikit dana, ada 5 orang yang beruntung dari mereka yang mendaftar nanti, ya lewat Google Play. Bisa dilihat di Google Play, ada keren. Itu berapa ya? Menerioli. Bagusnya kita kasih hadiah berapa? 5 orang yang beruntung nih Menerioli. Mner Stanley. Kasih dana berapa? Untuk di top up langsung ke aplikasi, dan aplikasi itu bisa selain menciptakan kode QR bisa jadi jualan PPOB. Nanti teman-teman bisa jadi menerima pembayaran PPOB di lingkungan, bayar telepon, kartu kredit dan sebagainya. 100.000 aja, Bang. Ke tetangga-tetangga. 100.000. Kalau 100.000 untuk di Manado katanya enggak ada apa-apanya. 5 orang beruntung masing-masing 500.000. Wow. Iya, 500.000 deh. 500.000 nanti kita umumkan, nanti saya umumkan lewat Menerioli sekitar kita tunggu pendaftaran sampai jam 1 lah ya, sampai jam 1 Indonesia. Waktu Manado jam 2 berarti. Jam 2 waktu Manado. Mungkin ada yang mau sholat jam 2, kami tunggu, nanti kami umumkan mungkin jam 5. Ya. Jadi jam 6. Jam 6 kami umumkan lewat Menerioli, bisa sampaikan ke sana, ada 5 hadiah yang akan kita beri pada mereka yang download dari 10 sampai jam 1. Jam 10, jam 1 Indonesia bagian Barat,
nanti diundi dari mereka yang masuk, kita undi ada 5 orang yang dapatkan. Oke, mungkin itu aja tambahannya. Silakan, Dr. Grace. Pak, ini ada usulan bagaimana kalau pemenangnya bisa 10 orang, tapi hadiahnya dikurangi, jadi 200.000. Itu ya? Boleh? Itu siapa yang usul? Biasa, Pak Yoli. Kalau komandan yang usul, saya nggak bisa apa-apa lagi. Siap, Ner? Jadi kayaknya apa? Jadi hadiahnya jadi 200.000, tapi pemenangnya bisa 10 orang, Pak. Oke, siap, deal. Ih, kau bisa aja ya tembak-tembak di forum, jadi aku nggak bisa mengelak dasar ya. Siap. Demikianlah Pak Yoli. Ya, terima kasih. Jadi Jadi silahkan. dia ya 10 orang dengan masing-masing 200.000. Oke, teman-teman, caranya gampang. Silahkan, sekali lagi ya mohon izin nih aku share screen. Gampang, teman-teman tinggal download di Play Store, cari dia KREN, KREN, kemudian ikuti semua pengisiannya, harus terisi dengan penuh karena memang ini adalah keamanan data, keamanan saldo ya teman-teman ya. Nah, isi di situ, boleh ajak keluarga untuk isi ini. Setelah itu nanti akan diverifikasi, kita laporkan ke PITEN, ke Bank Indonesia, ke ASPI, sekitar jam 2 akan kita dapatkan. Batasnya jam 2, jam 5 kami dapatkan pengembalian kode kris yang standar Bank Indonesia. Jam 6 kami sampaikan siapa pemenangnya kepada Menir Yoli. Mungkin gitu aja. Ya, tolong di capture ini supaya bisa, siapa tahu beruntung teman-teman, lumayan tambah-tambah kuota. Oke, terima kasih Dr. Grace. Terima kasih Pak Fajar. Demikian kalau yang sudah lihat boleh segera mendaftar di penyebutannya keren ya Pak ya? Ya. Oke, ya emang sekeren programnya Pak. Sekeren saya sebetulnya Dr. Grace. Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi nih Pak nih. Paling tidak sekeren Mener Ari. Oke, terima kasih. Jadi termasuk tidak terbatas pada mahasiswa kan Pak? Jadi iya betul. semuanya juga iya. Peserta webinar ya. Iya, siapa yang kalau mahasiswa siapa yang paling dekat dengan Nerioli mungkin nanti akan dimasukkan. Jadi yang mau doa, yang mau sholat, silakan sholat setelah webinar ini, karena sebelum maghrib kemungkinan besar 200.000 itu sudah masuk di rekening. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan sekarang ini Pak di ruang chat dan juga belum ada yang raise hand. Kalau demikian saya boleh berikan kesempatan langsung. Kalau ada yang mau bertanya, sudah silakan. Sudah ada pertanyaan di ruang chat. Iya. Sudah ada pertanyaan. Oh ya, maaf. Dari Poskonon Sulut 1. Ini Poskonon Sulut 1 ini dari Gorontalo karena ini anak bimbing saya. Silakan Nur Ain Abdul Hamid. Oh ya, saya bacakan saja. Izin bertanya untuk Ner Stanley. Kebanyakan postingan-postingan yang banyak dilihat oleh orang-orang adalah hal yang sedang viral saat itu dan yang viral itu terkadang sedikit toksik atau tidak berfaedah. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar postingan yang lebih bermanfaat bisa dilihat oleh masyarakat luas daripada yang nirfaedah tersebut. Silahkan Ner Stanley. Oke, terima kasih. Jadi saya sharing sebentar ya. Salah satu postingan yang cukup menjadi viral gitu ya, yang diposting oleh salah satu akun di Instagram. Gitu. Jadi bicara soal viralitas di media sosial itu tergantung pada platform medsos mana yang Anda gunakan. Misalnya yang saya contohkan di sini akun Instagram, ya. Nah, sebuah postingan itu bisa menjadi viral di akun Instagram apabila Anda mengikuti aturan algoritma viralitas yang ada di platform tersebut. Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi, kalau Instagram, dia itu bisa menjadi viral alias muncul di banyak wall kita, wall di Instagram atau timeline Instagram itu, apabila dia banyak di-likes, ya, banyak diberi komentar, dan banyak yang men-save
postingan tersebut. Jadi jika menurut Anda ada viralitas yang postingan viralitas itu yang toksik, ya maka Anda jangan likes gitu. Ya. Dan jika Anda ingin supaya postingan viral itu yang baik yang muncul, maka likes dan beri komentar serta save postingan-postingan yang baik. Contoh postingan ini misalnya yang saya tunjukkan di share screen gitu ya. Sebuah postingan tentang bagaimana mahasiswa KKT itu berfoto di patung Opak Sam gitu. Itu seperti sudah jadi tradisi. Ya, kalau KKT foto di patung Opak Sam mau cepat lulus jadi sarjana dia. Seperti itu. Ya, itu ya yang sekarang jadi itu. Nah, ini cukup viral ini karena banyak yang likes, banyak yang save dan banyak yang memberi komentar. Ya. Jadi saya kira itu. Sedangkan kalau di Facebook itu ada banyak faktor. Kalau tidak salah itu ada 8 sekitar 10 faktor itu yang menyangkut viralitas. Sedangkan di Twitter itu ada sekitar 6 atau 7. Seperti itu ya. Jadi untuk yang bertanya Nur Ain ya, itu ya, intinya ada di situ. Jadi kalau Anda ingin menghindari yang toksik, maka jangan likes dan jangan beri komentar dan jangan save. Seperti itu. Beri komentar, likes yang tidak toksik supaya yang tidak toksik itu yang menjadi viral. Itu aja, Dr. Grace. Terima kasih, Mner Stanley. Apalagi share ya, Mner. Jangan Ya, sampai apalagi share. share. Jangan sampai di-share. Kalau mau share. Izin menambahkan? Oh iya, silakan. Ya, Bang Stanley izin ya. Tadi yang dinyatakan Bang Stanley itu betul sekali teman-teman. Jadi justru kita memanfaatkan dengan adanya forum KKT ini, justru kita memviralkan sesuatu. Kalau saya lebih cenderung untuk ayo kita sepakat memviralkan sesuatu. Minggu ini kita viralkan apa, minggu depan kita viralkan apa. Kita misalnya sepakat untuk ini menuju penerimaan mahasiswa baru misalnya ya, menuju ke satu hal-hal tertentu. Kita lihat program utamanya apa, kita diskusi dengan kita mau apa nih dengan Unstrat. Tahun depan kita mau buat Unstrat sebagai apa, kita buat brand ini seperti apa. Ayo kita viralkan sama-sama. Nah, misalnya nih kalau saya mau egois, ayo Unstrat kita bilang tahun ini KKT adalah reformasi ekonomi digital masyarakat misalnya. Kita buatkan sesuatu gerakan yang foto itu kita posting terkait dengan tema. Hashtag-hashtagnya kita tetapkan dan kita wajibkan misalnya jam 10 pagi kita posting sama-sama. Jam 11 kita repost sama-sama. Kita like sama-sama. Saya yakin dalam waktu seminggu Unstrat di atas. Dan itu ada di dunia. Karena posting itu tidak melihat postingan di sosial media tidak dibatasi oleh area. Artinya Unstrat sudah ada di mana-mana. Dengan tagline tertentu. Jadi ada tematik dari Unstrat di minggu ini, di bulan ini, atau di tahun ini. Nah, itu silakan bisa kita diskusikan sama-sama, sama koordinator kita diskusikan, sama manajer kita diskusikan. Ayo kita mau buat apa? Kita viralkan ini, mumpung memang kondisi saat ini bingung mau ngapain. Yang paling gampang adalah mainkan jempol di Instagram, mainkan jempol di Facebook, mainkan jempol di Twitter, cari-cari yang lagi heboh apa. Nah, sambil kita buat, ayo kita hebohkan tempat kita, ayo kita hebohkan KKT kita. KKT kita bukan cuman KKT biasa, bukan cuma masyarakat biasa, bukan cuma KKN biasa. Ini KKT-nya Unstrat loh, yang punya tema. Dan tahun ini adalah temanya ini, misalnya seperti itu. Seperti tadi Mr. Stanley sampaikan, kalau tidak berfoto di bawah patung Sam, berarti tidak lulusnya akan lama. Misalnya kayak gitu. Itu kan viralitas yang memang diciptakan oleh kita sendiri. Dan kekuatan ribuan mahasiswa yang melakukan hal yang sama di KKT ini jadi power yang paling hebat untuk menggaungkan sesuatu. Ini saatnya kita memanfaatkan jempol-jempol kita agar lebih bermanfaat untuk lingkungan. Saya kira gitu, Dr. Grace. Izin Stanley ya. Terima kasih Mner Stanley dan juga Pak Fajar yang sudah boleh melengkapi jawabannya. Diberikan kesempatan lagi kalau masih ada. Itu ada pertanyaan untuk Pak Fajar dari Faisal Samudra. Oh, oke, sorry. Dari Faisal Samudra, Fakultas Peternakan, Unstrat. Pertanyaannya tentang bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat mengenai media daring online, media daring.
di masa pandemi karena internet itu tidak merata, apalagi masyarakat awam yang gaptek. Itu pertanyaannya, Pak. Silakan ditanggapi. Terima kasih teman-teman. Media daring di masa pandemi mau tidak mau harus kita ikutin, harus kita manfaatkan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa percaya pada media daring mana yang akan kita pakai, ya kan? Kadang-kala kita malah nggak bisa pilih. Tahu-tahu ada undangan di Zoom. Apakah Zoom ini aman? Apakah admin Zoom pada waktu pelaksanaan kita meeting, pelaksanaan kita seminar, pelaksanaan kita belajar sudah aman? Yang pasti harus diamankan adalah ayo kita amankan data pribadi kita. Nah, pada waktu kita masuk media daring, apa yang diminta, apa yang disampaikan, harus disampaikan misalnya nomor handphone atau mungkin email. Nah, silakan atur di pengaturan email, di pengaturan media-media online kita untuk bahwa ini boleh di-share atau tidak, yang ini harus di-block, yang ini tidak harus disampaikan, tidak perlu menyampaikan alamat misalnya, dan hal-hal seperti itu yang di pengaturan harus kita sampaikan. Karena begitu kita buka privasi kita di media online dan kita ikut bergabung dalam satu fitur-fitur di internet, termasuk fitur media daring, ini akan kesedot semua. Nggak bisa lagi diblok di ujungnya. Kita harus di awalnya ngebloknya. Kita harus di awalnya berbijak diri bagaimana kita informasi-informasi pribadi kita. Kira-kira kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Boleh disampaikan langsung Muhammad Abdul Hasan. Silahkan Muhammad Abdul Hasan untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Jika boleh di unmute. Jika mungkin ada kesulitan, silakan. Kalau ada kesulitan, mungkin boleh menuliskan langsung di chat room. Oke, mungkin yang bersangkutan belum bisa. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya akan berikan kesempatan untuk closing statement bagi para narasumber. Pertama, saya berikan kesempatan pada Pak Ketua Umum, Pak Fajar Eridianto, untuk memberikan closing statement dalam webinar yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat di era new normal ini. Silakan, Pak. Sekali lagi terima kasih Dr. Grace, terima kasih Ibu Rektor, salam Ibu. Saya belum sempat menghadap ke Ibu dan saya janjikan begitu Menerioli undang kami ke Manado, kami akan siapkan acara makan malam Ibu ya. Menerioli kau tanggung jawab. Stanley kau harus temani. Dr. Grace juga harus ikut. Oke. Kami siap diundang, Pak. Oke, terima kasih. Teman-teman, saatnya kita tidak hanya menjadi mahasiswa dalam sebuah kampus. Sehebat apapun kampus tempat kita belajar, tidak jadi hebat kalau kita tidak menghebatkan diri. Jadilah mahasiswa hebat, minimal untuk diri sendiri. Lakukan hal-hal benar. Hal-hal benar, salah satunya dari masa pandemi ini adalah kalau bagi kami, jadilah pendamping masyarakat. Nggak usah jauh-jauh, jadilah pendamping masyarakat sekitar. Minimal, jadilah pendamping keluarga dalam memandang. Saatnya ada perubahan besar. Ada 3, 4, 5 webinar yang terjadi selama ini di Sulut dengan teman-teman Unsra. Semuanya bercerita tentang new normal, bercerita tentang bagaimana kita mempersiapkan diri di pasca pandemi. Dan ini bukan cuma tinggal jalan ikuti arus. Nah, ayo kita jadi agen perubahan di lingkungan. Jadilah sesuatu. Pantaskah kita menjadi lulusan Unsra? Itu yang paling penting. Satu kampus yang memang kita banggakan, satu kampus yang memang kita andalkan. Tidak hanya untuk numpang hidup di kemudian hari, tapi menjadi agen perubahan di lingkungan.
Saat ini kami di Relawan TIK menggaungkan reformasi ekonomi digital. Ayo bergerak bersama menjadi apapun. Yang pasti, jadilah agen perubahan atas nama Unstrat. Tunjukkan bahwa kalian pantas menjadi mahasiswa Unstrat, lulusan Unstrat, dan tunjukkan terima kasih teman-teman telah diluluskan dari Unstrat, telah diberikan ilmu dari Unstrat. Ayo kita implementasikan, mumpung saatnya masih bisa kita bertanya, masih ada mentor-mentor hebat di sini. Kalau sudah lepas, sudah bekerja, mungkin akan sulit menghubungi mereka-mereka hebat di sini. Nah, mumpung masih menjadi mahasiswa dalam status KKT, ada mentor dalam koordinator, ayo kita diskusi bersama apa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat. Mungkin itu, sekali lagi bangga jadi relawan TIK. Salam reformasi ekonomi digital Indonesia. Terima kasih Pak Fajar untuk closing statement-nya yang sangat memotivasi kita semua. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada narasumber Mner Stanley Karo. Silakan Mner. Ya, oke. Terima kasih Dr. Grace. Jadi kalau saya akan mendorong semua kita untuk jangan takut berpartisipasi digital. Jangan takut untuk melakukan engagement. Postinglah hal-hal yang baik dan viralkan hal-hal yang baik itu. Karena hanya dengan memviralkan hal-hal yang baik itu, kita dapat mengalahkan postingan-postingan yang tidak baik di internet. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Mner Stanley. Dengan demikian, kita sudah mengakhiri rangkaian webinar dari pagi hingga siang hari ini. Webinar yang diselenggarakan atas kerjasama Kominfo, Relawan TIK, Cyber Kreasi, dan Universitas Samratulangi secara khusus KKT 124 sudah terlaksana dengan baik. Kami menyampaikan banyak terima kasih tentunya kepada para narasumber yang boleh membagi ilmu, menyediakan waktu. Yang kami hormati Pak Ketua Umum Relawan Teknologi Informasi Komunikasi Indonesia, Bapak Fajar Eridianto, yang selalu setia bersama kami KKT 124. Terima kasih kepada narasumber Mner Stanley Karo. Kami juga sangat berterima kasih kepada Ketua DPRD yang sudah tidak bersama-sama dengan kita, tapi tetap melayani chatting lewat WA beliau. Dan terima kasih khusus kepada Rektor Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumat MSc.DAA, yang senantiasa setia memotivasi kami semua di KKT 124, terutama seperti yang disebutkan oleh Mner Oda tadi, selalu memberikan inspiratif tapi juga jalan keluar, dorongan dan juga solusi untuk pelaksanaan KKT yang lebih inovatif dan lebih bermanfaat untuk mahasiswa. Terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing lapangan, dosen pengawas KKT 124, dan seluruh dosen Unstrat dan juga para peserta yang sudah boleh bersama-sama dengan kita di webinar pagi dan siang hari ini. Terutama kami sangat mengapresiasi kehadiran seluruh mahasiswa peserta KKT 124 dan juga peserta KKNT Kemendikbud COVID-19 yang boleh bersama-sama dalam kegiatan webinar ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua dan partisipasi dari para penanya dan juga semua yang sudah terlibat dalam kegiatan webinar ini. Terima kasih tentunya untuk tim IT, Mner Yoli Ridengan yang sampai siang ini kita belum lihat mukanya, tapi kita tahu beliau yang sangat sibuk di belakang layar. Dan juga tim IT lainnya dari TIK Unstrat, terima kasih untuk channelnya. Dan terima kasih untuk kita semua yang telah dan tetap setia untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, dan juga tetap berkomitmen untuk membagi hal yang baik dan melakukan yang benar untuk masyarakat di sekitar kita. Sampai jumpa dalam webinar berikutnya. Kita berharap kita boleh bertemu dalam keadaan sehat, bebas COVID, dan bebas sakit. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Dr. Grace, terima kasih semuanya. Om Said, terima kasih. Mner Eri, terima kasih. Mner Yoli, Mner Stanley, terima kasih. Ya, makasih. Sampai ketemu lagi benar-benar semua. Yuk, sampai ketemu lagi. Terima kasih, mohon maaf juga kalau ada salah kata, salah tindak dalam kegiatan ini, Pak
Fajar dan Siap. Pak, semuanya dari relawan TIK dan juga dari Unsrat. Siap, izin kami kembali ke pangkalan.